Selamat pagi semuanya. Kita hari ini akan belajar mengenai cara penulisan CV atau kurikulum vitae yang biasanya kita kenal dalam bahasa Indonesia yaitu daftar riwayat hidup. Baik, penjelasan hari ini akan saya jelaskan di dalam bahasa Indonesia yaitu penulisan CV dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris yang hampir sama dengan bahasa Indonesia strukturnya ya boleh kita katakan sama. Cuman bedanya CV dalam bahasa Inggris tentunya pasti ditulis dalam bahasa Inggris gitu ya. Apa saja sih struktur yang perlu kita masukkan ke dalam CV kita? Oke, yang pertama adalah contact information atau info alamat gitu ya, informasi kontak kita. Apa saja yang termuat dalam contact information? Yang pertama, yang pasti nomor HP kita atau nomor WA kita, atau bisa juga langsung alamat di mana kita tinggal berdasarkan dari KTP atau KK kita. Tujuan yang pertama ini yaitu contact information supaya orang tahu di mana mereka akan menghubungi kita ketika kita masuk ke dalam orang-orang yang dicari atau masuk ke dalam kriteria-kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan ketika kita sudah menyampaikan atau mengirim surat lamaran dan CV, nah diperlukanlah contact information ini supaya bisa menghubungi kita kembali. Sosial media kalau memang ada boleh dilampirkan di dalam contact information ini. Yang kedua yaitu adalah personal information atau biodata diri. Bedanya personal information dengan contact information, personal information ini mengenai your sex atau jenis kelamin, misalnya your gender, male atau female, kemudian your birthday atau tanggal lahir kamu, dan kemudian ya mungkin ada golongan darah gitu ya. Oke, kalau misalnya ada golongan darah yang bisa kamu lampirkan kalau kamu tahu. Karena ini juga berhubungan dengan seperti yang pernah saya jelaskan, orang Jepang menilai orang salah satunya dengan melihat golongan darahnya ya, beda dengan budaya Chinese atau Arab dengan melihat bulan gitu ya. Jadi adalah eh, sejenis penanda-penanda bulan atau kita mengenal Aries kalau misalnya untuk April dan sebagainya atau ada Sio gitu orang China seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk personal information ini ya tempat kamu lahir, tanggal kamu lahir dan jenis kelaminmu gitu ya. Boleh dilampirkan dalam CV kamu. Apalagi sih yang harus dilampirkan yang ketiga, your work experience atau pengalaman kerja. Pengalaman kerja kamu di bidang apa dan tahun berapa, berapa lama. Contoh, kamu sudah bekerja di PT Aneka Tambang misalnya selama 2 tahun dan dilampirkan tahun berapa. Itu bagaimana kalau misalnya kamu fresh graduate atau kamu baru selesai menyelesaikan studi baik itu S1 atau SMK, SMA gitu ya. Apa yang work experience? Kalau SMK kita mengenal dengan istilah magang atau pendidikan sistem ganda atau PSG. Nah, di situ juga bisa dilampirkan atau ditulis itu sebagai pengalaman kerja di bidang apa, tahun berapa dan di mana gitu ya. Kalau yang di tempat lain, misalnya kalau kamu sudah lulus atau pas sambil kerja, kerja di mana, boleh dilampirkan. Ya, selama pengalaman kerja itu berhubungan dengan apa yang akan kamu lamar gitu ya, berhubungan dengan apa yang kamu lamar. Yang keempat, ada your education atau riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan juga perlu ditulis di dalam CV, bisa dari your elementary school, bisa dari SD, atau bisa langsung untuk pendidikan terakhir. Tidak masalah. Kalau misalnya kamu tamat SMK atau vocational high school, langsung aja tahun berapa. In 2023, misalnya tahun 2023,
Di jurusan apa? Majoring in what? Di jurusan apa? Misalnya TKJ, Computer and Network Engineering misalnya. Seperti itu. Tapi kalau mau dari SD, SMP, elementary school, atau junior high school juga boleh. Jangan lupa lampirkan tahun lulusnya tahun berapa, gitu ya. Tapi kalau misalnya seperti yang saya bilang tadi, kalau mau langsung SMK aja, tidak masalah. It depends on you. Pak, apa pengaruhnya kalau misalnya saya satu aja atau dari SD aja? Bedanya gini, kalau misalnya kamu tulis dari SD atau SMP, itu bisa berpengaruh dengan orang melihat di mana asal kamu. Misalnya di daerah itu mengutamakan putra daerah dan kamu termasuk dari daerah yang terdampak atau menjadi tempat perusahaan itu. Mungkin itu pertimbangan tersendiri kalau untuk dari yang SD SMP gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada hubungan dengan SD SMP-nya, kalau langsung aja untuk mempersingkat CV atau supaya orang tahu bahwa kamu tamatan apa, tidak masalah. Langsung aja, langsung pendidikan terakhir. Kalau langsung SMK boleh SMK apa, SMA apa, atau S1, S1 bagian apa gitu ya, jurusan apa. Itu mengenai your education. Yang kemudian training and courses, pelatihan dan kursus. Kalau kamu pernah di training atau kursus, silahkan dilampirkan kamu training bagian apa. Seperti saya bilang tadi, bagian apa, tahun berapa, dan berapa lama. Ya biasanya nanti untuk meyakinkan ya pasti harus ada sertifikat dari kursus dan training ini yang dilampirkan juga nanti bersamaan dengan CV ini gitu ya. Kemudian ada professional qualifications atau keterampilan dan keahlian sebagai profesional gitu ya. Lampirkan di situ kamu jago apa. Misalnya kamu bisa membuat program atau desain analis gitu ya, program analis, terserah bisa dilampirkan gitu ya. Kemudian awards atau prestasi. Ini prestasi baik di bidang olahraga, silahkan dilampirkan kamu pernah menjuarai apa misalnya dan di tingkat apa. Misalnya olahraga di bagian voli, terus di tingkat apa. Kemarin saya baru mendapat sebuah lowongan kerja, ditulis di situ diutamakan yang bisa bermain voli. Itu termasuk ini maksudnya yang disebutkan dengan awards yang perlu kita tampilkan. Tapi kalau tidak ada hubungannya dengan eh, pekerjaan, contoh, pernah sih kamu Agustusan menjadi eh, berprestasi di bidang apa, lomba makan kerupuk juara satu, misalnya ada fotonya, itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Saya yakin itu tidak ada relevansi, ya itulah tidak perlulah dilampirkan. Kecuali prestasi di bidang akademik, di bidang olahraga, atau di bidang seni, terserah, silakan ya, tidak masalah. Ini awards. Kemudian, publications atau publikasi. Ada tidak penemuan kamu atau pemikiran kamu mengenai sesuatu hal yang sudah dipublikasi? Apa itu? Contohnya, kalau misalnya ada pemikiran kamu mengenai kemarin misalnya COVID-19, apa yang menurut kamu menjadi penyebab dari COVID-19 dibuktikan dengan data-data yang konkret gitu ya. Akhirnya dipublikasi. Atau mengenai limbah dan sebagainya. Dan itu dipublikasi dan itu diakui orang lain. Itu perlu kamu lampirkan. Tapi kalau tidak ada bagaimana? Ya tidak perlu dilampirkan publikasinya. Ya. Baik, yang kemudian professional membership atau keanggotaan profesional. Maksudnya bagaimana? Jika kamu adalah anggota dari eh, salah satu profesional. Contoh, kalau kamu security, melamar jadi security. Jadi, kamu adalah anggota dari ya persatuan atau perbakin gitu ya, persatuan tembak apa itu, perbakin namanya. Jadi, atau kamu adalah pemegang sabut hitam dari salah satu perguruan silat atau perguruan bela diri lain gitu ya. Jadi itu juga termasuk salah satu dari pertimbangan dari perusahaan. Yang pasti
berhubungan dengan apa yang kamu lamar untuk yang professional membership ini. Ya, seperti yang pernah saya jelaskan, kamu lamar misalnya nih mau jadi kasir di Indomaret, tapi di situ kamu lampirkan bahwa kamu adalah member dari Alfamart ya, berarti nggak nyambung gitu ya. Tidak ada hubungannya ya antara yang kamu lamar dengan keanggotaan kamu. Maksudnya di sini ya kamu anggota apa yang berhubungan dengan apa yang akan kamu lamar. Misalnya ada yang jurusan akuntansi. Jadi kamu tergolong atau termasuk dari anggota akuntan publik misalnya. Jadi lampirkan. Baik, selanjutnya interest atau hobi. Hobi yang pasti yang berhubungan sekali lagi dengan apa yang kamu lamar. Jangan hobi kamu tidur misalnya lalu kamu tulis hobi saya tidur. Hobi sleeping, your hobby is sleeping. Tidur salah. Meskipun kamu jujur bahwa memang hobi kamu memang tidur gitu. Jadi apakah perlu ditulis ya? Tidak perlu. Tapi yang perlu ditulis itu adalah hobi yang berhubungan atau akan menjadi nilai tambah bagi perusahaan itu gitu ya. Oke. Baik, itulah struktur-struktur yang perlu diperhatikan ketika menulis CV. Sedangkan contoh CV-nya juga sudah saya kirim via Classroom. Oke, baik. Silahkan diperhatikan pembelajaran kali ini. Biarlah waktu pertemuan, jika ada pertanyaan-pertanyaan mengenai hal ini, silahkan ditanyakan. Terima kasih.